Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Sekar Ayu Duyanti, NIM 18042019 dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Ya, di sini saya akan membahas tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas. Langsung saja, yaitu analisis rancangan bangunan pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Yang pertama yaitu analisis beban kerja, yang kedua analisis jabatan atau ANJAB, yang ketiga sistem informasi manajemen kepegawaian, yang keempat yaitu sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya yaitu analisis beban kerja. Yang pertama, seluruh pegawai dalam satu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab. Dalam analisis ini, terdapat indikator-indikator beban kerja seperti uraian tugas, waktu, volume, beban kerja dalam kurun waktu tertentu, presentasi, dan jumlah pegawai ideal yang seharusnya dibutuhkan suatu organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis jabatan atau ANJAB. Seluruh jabatan pegawai mulai dari staf dan pegawai struktural maupun fungsional masuk ke dalam nama jabatan. Nama jabatan ini ditentukan oleh Badan Pegawai Negara yang disesuaikan oleh Pemda. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian. Setiap Pemkab atau Pemkot biasanya memiliki situs internet ini. Simpek memuat data pegawai, jabatan, unit kerja, dan informasi umum lainnya seputar pegawai. Sistem ini juga memuat jabatan kosong pegawai yang akan pensiun. Selain itu, juga bisa digunakan untuk konsultasi online dan mengolah data-data pegawaian. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, sasaran kinerja pegawai sipil negeri sipil. Dokumen ini merupakan kontrak pekerjaan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Di sini memuat uraian tugas, kualitas pekerjaan, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target, dan sasaran. Selanjutnya yaitu, apa itu gugus kendali mutu? Yaitu kelompok kecil yang terdiri dari 5-8 orang yang bekerja sama membahas satu problem atau masalah di tempat kerja untuk mencari jalan keluar. Selanjutnya yaitu tujuan GKM. Pekerjaan dilibatkan secara aktif dan ikut dalam proses memuat keputusan. Yang kedua yaitu umumnya GKM ini bertemu sekali dalam seminggu di jam kerja. Yang ketiga yaitu GKM dilakukan dengan cara yang telah diatur. Yang keempat yaitu kelompok ini akan bubar setelah menyelesaikan satu problem yang dibahas. Yang kelima yaitu GKM akan dipandu oleh moderator yang berpengalaman. Yang keenam yaitu bila perlu bisa melibatkan pihak lain yang berkompeten. Selanjutnya aktivitas GKM. Mengidentifikasi persoalan mutu yang dihadapi. Kedua, menyiapkan bahan dan data yang untuk membahas persoalan. Yang ketiga, mengeluarkan ide pemecahan persoalan. Yang keempat, menetapkan sasaran perbaikan mutu. Yang kelima, menerapkan uji coba ide pemecahan persoalan di tempat kerja. Yang keenam, yaitu menilai hasil kerja dari penerapan ide. Yang ketujuh, membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Yang kedelapan, yaitu mengidentifikasi persoalan mutu yang baru dan seterusnya mengulang siklus ini. Selanjutnya yaitu aturan pertemuan GKM. Yang pertama menulis pendapat di kertas, yang kedua bicara 30 detik, yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain, yang keempat tidak menilai pendapat orang lain, yang kelima menerima keputusan bersama, yang keenam yaitu prioritaskan penanganan gangguan di lapangan yang sifatnya lebih penting, yang ketujuh tidak menyerang atau menyudutkan satu pihak, yang kedelapan laksanakan apa yang telah diputuskan dan disepakati bersama. Yang kesembilan yaitu lakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu tugas kelompok. Yang pertama, diskusikan jika kelompok Anda adalah tim GKM. Yang kedua, buat solusi menurut kelompok dalam kertas lembar. Yang ketiga yaitu contoh, jika lembar solusi sudah berkumpul semua dalam jangka waktu 30-45 menit. Yang kelima yaitu praktekkan di depan solusi terbaik tersebut. Selanjutnya yaitu teknik GKM, menentukan topik bahasan. Yang pertama, apa problem
yang kita lihat atau temuin di tempat kerja sehari-hari. Yang kedua, apa kenyataan atau penyimpangan yang mendasari perlunya tindakan perbaikan. Yang ketiga, apa dampak negatifnya di waktu akan datang. Yang keempat, apa saja yang mungkin menjawab penyebab terjadinya kondisi di atas. Yang kelima, bisa lebih dari satu sebab. Yang kelima yaitu apakah penyebab-penyebab itu bisa dibuktikan? Jika ya, sebutkan secara jelas dengan fakta yang mendukung. Selanjutnya, diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat. Yang pertama, mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang rapi. Yang kedua, menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Yang ketiga, mengajarkan kepada tim dan individu tentang proses serta prosedur saat ini atau yang baru. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.